Pertama-tama aku sapa dulu. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai, coba dong mana dadanya dong. Dadanya mana, tangannya, jempolnya angkat ke atas jempolnya semua. Dua-duanya. Tandanya itu semangat buat mengikuti ibadah sekolah minggu kita, oke? Oke. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi dulu lagu Firman Allah seperti palu. Pada masih ingat gak? Pada masih ingat kan? Oke. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu penunjuk jalan, terang atas lautan, pedang bermata dua, cermin lihat wajahmu, ALKITAB, buku amal merah. Kita ulang dari awal. Firman Allah seperti palu. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu penunjuk jalan, terang atas lautan, pedang bermata dua, cermin lihat wajahmu, ALKITAB, buku amal merah. Yeay. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memimpin setiap dari kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga teman-teman kami yang masih berhalangan tidak bisa mengikuti sekolah minggu bersama kami. Kiranya Tuhan pimpin teman-teman kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yeay. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu Kudaki daki daki daki. Pada ini kan hafal nggak sih? Pasti tahu lah, kita master itu nyanyi gitu. Oke? Dengan semangat ya, adik-adik. Yuk kita nyanyi. Dengan semangat dan saya bertepuk tangan ya. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, seberang 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 hijau mengembang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Tunggu sebentar. Aku pengen adik-adik bernyanyi tapi sambil berdiri. Coba ayo biar lebih semangat. Yuk berdiri yuk. Pakai gaya ya. Kalau kudaki daki. Ayo Din, coba Din tunjukin diri dulu Din. Sebentar diri. Jadi kalau misalnya pas kudaki daki kayak jalan di tempat. Terus kalau aku turun-turun ke bawah ya, jongkok ya, oke? Kalau sukacitanya begini, senangnya begini, bahagia gini, oke? Udah pada diri semua belum nih? Oke, ih semangat ya. Hai Devon. Oke, yaudah, udah pada diri semua yuk. Jangan lupa ya gerakannya ya. Kalau yang nggak tahu bisa ikutin Koyo tuh, Koyo kelihatan. Kalau yang bingung gerakannya bisa ikutin Koyo, oke? Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku seberang 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 hijau membentang. Yesus
Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku seberang, 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 seberang hijau menentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Terima kasih adik-adik. Aku persilakan adik-adik duduk kembali. Ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koyo. Jadi, adik-adik konsentrasi ya mendengarkan firman Tuhan dari Koyo. Aku serahkan ke Koyo. Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Baik? Baik, nggak berasa ya. Hari ini kita sudah di hari Minggu lagi. Gimana kabar sekolah? Oke? Baik. Apakah sudah baik? Apakah sudah ada yang bosan? Ada yang bosan nggak tuh ditanya ke Koyo? Bosan Kak kan? Irin, kita agak beda frekuensi ya. Kok kamu tuh bawah sih, Kak Irin? Beda frekuensi. Nggak mau. Aku lihatnya begini nih. Karin lihatnya harus begini. Kangen nggak dengan teman-teman yang lain? Kangen nggak ketemu dengan Gerard, ketemu dengan Harrison, ketemu dengan teman-teman yang lainnya? Kangen lah. Kangen ya? Kangen Oh, gini. kangen ya. Iya, tapi kita masih bisa bersyukur, kita bisa melihat teman-teman untuk ibadah online pada pagi hari ini. Siapa di sini yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Angkat tangan. Saya. Siapa yang semangat tuh? Angkat tangannya. Siapa yang semangat? Iya, oke. Sebelumnya, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Nah, bentar ya. Kalau mau share screen-nya. Oke. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang apa? Lumpuh. Ya, apa sih orang lumpuh itu? Pernah nggak adik-adik semua ketemu orang yang tidak punya kaki ataupun tidak punya tangan? Nah, nggak pernah ya. Tapi kita bisa membayangkan kalau kita tidak punya kaki ataupun tidak punya tangan, kita bisa main bola nggak? Nggak bisa ya. Kita nggak bisa lari-lari, kita nggak bisa kejar-kejaran, kita nggak bisa main sama
teman-teman, kita juga nggak bisa main sama Koko, sama Cici, ya. Karena kita tidak punya kaki, kita tidak punya tangan. Wah, sedih nggak kalau kita melihat orang seperti itu? Sedih? Sedih, karena iya, sedih ya. Karena tidak punya tangan, tidak punya kaki. Wah, sedih sekali. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Wah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, ini ceritanya. Ada orang tua yang sedang sakit. Ya, ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidurnya karena kakinya tidak bisa berjalan. Bayangkan, kalau orang lumpuh pasti ada di tempat tidur, tidak bisa jalan, tidak bisa berlari, buru-buru main sepak bola. Ya. Jadi, orang yang lumpuh ini hanya di tempat tidur saja. Nah, teman-teman, orang ini sedang lumpuh. Dia juga sedih sekali karena dia tidak bisa melakukan banyak hal. Karena hanya ada di tempat tidur saja. Tapi teman-teman, orang ini bersyukur karena apa? Karena ada teman, ada sahabatnya. Wah, seneng ya kalau ada sahabat, ada seorang teman yang nemenin orang ini. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita susah, ada teman-teman yang menghibur, seneng nggak? Seneng pastinya ya kalau contohnya kita lagi sakit batuk, sakit pilek, terus kita tidak masuk sekolah, mungkin sehari atau 2 hari. Lalu teman-teman kita datang atau enggak teman-teman lagi menyenguk kita ke rumah. Halo Gerard, Fairin, oh sakit apa? Wah, kita mendoakan kamu supaya sembuh ya. Kita bisa kembali lagi ke sekolah minggu. Kita bisa kembali lagi ke sekolah belajar bersama-sama. Senang punya teman-teman yang memperhatikan. Begitu juga dengan Bapak ini. Bapak ini ada temannya yang sangat memperhatikan Bapak ini. Karena Bapak ini adalah Bapak yang baik hati, tetapi sayang Bapaknya sedang sakit, ya, sedang lumpuh karena tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, ini dia teman-temannya. Ada temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Oke. Teman-temannya mengingat Bapak ini yang sakit kusta, yang sakit lumpuh tadi ya. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah bisa menyembuhkan segala penyakit. Lalu 4 sahabat temannya ini datang menemui orang yang lumpuh tadi. Ya, dia senang sekali untuk memberitakan kabar kepada temannya itu. Nah, ini. Lalu mereka memberitahukan orang lumpuh itu kepada temannya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Ya, orang 4 ini datang. Tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu akan datang di Kapernaum di desa kita. Dan kononnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Wah, Bapak ini sangat senang sekali mendengar Tuhan Yesus bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Oke, lalu teman-temannya membawa Bapak ini menemui Tuhan Yesus. Oke. Lalu dibawanya lah teman-temannya Bapak ini ke Tuhan Yesus. Tapi apa yang mereka lihat? Ya, ketika Tuhan Yesus berada di sebuah rumah, ya, dan Bapak ini beserta teman-temannya melihat, wah ramai sekali. Mereka tidak bisa masuk karena banyak orang yang berkerumun untuk melihat Tuhan Yesus. Wah, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus.
Lalu kata bapak itu, sudahlah kita pulang saja. Kita tidak bisa melihat Yesus, kita tidak bisa bertemu Tuhan Yesus. Sudah kita pulang saja, banyak orang berdesak-desakan. Tapi teman-temannya itu untuk membawa temannya. Oh, jangan menyerah. Saya punya ide untuk menemui Tuhan Yesus. Wah, apa idenya itu? Oke, idenya itu teman-temannya ini membawa orang ini ke atas genteng, ya. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah. Oke. Lalu diangkatlah orang ini ke atas genteng bersama 4 orang temannya itu untuk mau menemui Tuhan Yesus. Ya. Lalu dia membongkar genteng itu. Membongkar atas rumah itu agar terbuka atasnya. Lalu apa yang terjadi? Teman-temannya itu menurunkan orang lumpuh ini tepat pada Tuhan Yesus. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh itu dan tempat tidurnya tepat di hadapan Tuhan Yesus. Semua orang melihat dan tercengang. Wah, ada orang yang lumpuh sedang sakit untuk dibawa menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat orang lumpuh tersebut dan melihat akan jerih payah dari sahabat-sahabatnya. Melihat dari usaha teman-temannya untuk membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menganggap itu sebagai baik. Menganggapnya sebagai orang yang mau menolong, yang membantu. Oke, nah teman-teman, kalau kita ada teman-teman yang sakit, mungkin teman-teman yang lagi sedih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghiburnya, kita harus menenangkannya, kita harus mendoakannya, ya. Ini sahabat-sahabat yang baik sekali. Sangat perhatian kepada orang yang lumpuh ini sampai dia bisa menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tersentuh dengan kebaikan teman-temannya ini dan usahanya. Sampai dia bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Wah, sangat mulia sekali perbuatan sahabat-sahabatnya ya. Nah, teman-teman, kita bisa belajar punya hati seperti 4 orang sahabat ini. Mengasihi orang, melayani orang, dan mendoakan teman-teman kita dalam keadaan kondisi apapun. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Oke. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini bahwa dosamu telah diampuni. Janganlah bersedih lagi. Dosamu telah diampuni. Wah, ya. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, dosamu telah diampuni. Dosanya dia apa? Kenapa? Dosanya dia apa? Banyak sekali dosa dia. Dosa dia itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan kejahatan, ya. Dia berdosa. Tuhan Yesus tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tetapi orang tersebut mau diampuni oleh Tuhan Yesus agar disembuhkan. Ya. Nah, di kerumunan tersebut ada banyak orang Farisi nih. Ya. Orang-orang Farisi ini berkata kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa dia berkuasa mengampuni dosa.
orang-orang tercengang. Siapakah dia yang bisa mengampuni dosa? Yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan Allah. Allah saja yang mengampuni dosa. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Jadi Tuhan Yesus pun anak Allah juga bisa mengampuni orang yang berdosa. Ya. Lalu tidak hanya itu juga, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Oke, setelah Tuhan Yesus mengampuni dosanya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah." Kira-kira orang lumpuh itu bisa berjalan nggak? Bisa, ya. Orang lumpuh itu senang sekali. Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Ya. Lalu dia berjalan. Dan seisi orang-orang tersebut tercengang melihat keajaiban Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa dan juga menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Wow, semua orang tercengang dan melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Lalu tersebarlah berita tersebut kepada banyak orang. Sampai akhirnya orang itu pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Ya, orang tersebut sangat senang, orang tersebut sangat gembira sekali karena akhirnya dia bisa berjalan. Tidak hanya bisa berjalan, tetapi dia juga memuliakan Allah. Dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita membantah orang tua, bukan? Mungkin papi mami bilang, "Ayo, jangan main game, saat untuk belajar." Apakah kita mendengar? "Ayo adik-adik, sudah waktunya tidur, besok sekolah." Ya, tidak boleh main game lagi. "Ayo Harrison, Fairin, besok ada PR tidak? Ayo dikerjakan dulu. Sesudah dikerjakan kamu boleh main, boleh nonton." Ya, tapi kadang-kadang kita tidak mau mendengar. Atau bahkan kita, "Mami nih, nanti dulu. Mami kan udah bilang berkali-kali. Nanti belajarnya nanti membantah." Ataupun kita tidak mau mendengar. Nah, pagi hari ini kita boleh belajar kembali untuk mengakui dosa kita. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Mau mendengar papa mama, mau hormat kembali, mau mengerjakan PR kembali, mau setia kepada Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus sanggup mengabulkan doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena Dia adalah Tuhan kita. Oke, jadi orang lumpuh ini sebelum dapat berjalan, dia sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita belajar tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus menjadi anak Tuhan yang rajin, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, siapa di sini yang mau mendengar firman Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan? Angkat tangannya. Baik. Kita punya telinga untuk mendengar, kita akan mendengar dengaran akan firman. Oke. Untuk ayat hafalan,
Nah, nih. Kita baca bersama-sama ya. Bisa dibuka mic-nya. Oke, udah ya. Membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi supaya kamu tahu tahu bahwa di dunia bahwa ini manusia Markus 2 ayat 10. Oke. Mungkin Kohyo akan kasih waktu mungkin 1 menit. Kita baca lagi dalam hati. Kita baca dalam hati, terus kita renungkan, ya. Lalu kita tutup dalam doa. Baca dalam hati. Baca di dalam hati ya. Baca di dalam hati. Amin. Oke, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni, bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Ya. Oke. Kita semuanya kita tutup dengan doa. Kita tutup mata, ya. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar cerita tentang orang lumpuh disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh mengampuni setiap dosa kami. Ampuni kami Tuhan dalam perbuatan kami, baik dalam perkataan kami, sehingga kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, dan kami boleh juga menjadi anak-anak dari papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Oke. Terima kasih Koyo untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sama-sama. Nah, adik-adik, ada yang mau coba hafalin ayat hafalan tadi? Ada nggak? Ya, nanti ayat hafalannya dihafalin di rumah ya. Nah, sekarang Kakak Sinjani mau ajak adik-adik mengerjakan sebuah aktivitas. Aktivitasnya nanti jadi PR. Nah, biasanya kan PR-nya itu dikumpulkan maksimal jam 7 malam. Khusus hari ini, maksimal dikumpulkan jam 2 siang. Jadi jangan sampai malam ya, maksimal jam 2 siang. Nah, apa itu? Adik-adik nanti siapin selembar kertas polos. Lebih baik lagi kalau adik-adik punya buku gambar di rumah. Jadi pakainya kertas buku gambar. Buku gambar. Setelah itu adik-adik gambar tangan, tapi rapet gini ya. Rapet gini. Nah, ini nanti adik-adik ceplak nih di kertas tangannya. Oke, sejauh ini mengerti? Jadi siapin kertas, habis itu diceplak tangannya dalam posisi kayak gini. Jadi kayak orang berdoa. Jadi kayak gini loh posisinya nanti kelihatannya. Gambarnya kayak gini. Ini tangan kanan ya. Nah, lalu di bagian tengah dari gambar tangan, nih nanti jadi kayak gini ya gambar tangan. Kelihatan nggak ya? Nih, seperti ini ya kurang lebihnya. Nanti di bagian tengah,
adik-adik kasih tulisan. Tulisannya sebuah doa. Kita tahu kalau Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kan dari cerita tadi. Sehingga orang yang sakit lumpuh ketika dia dosanya diampuni, dia jadi bisa berjalan lagi dan lumpuhnya menjadi sembuh. Nah, nanti ditulis di tangan, gambar tangan, tulisannya ini. Kelihatan nggak ya kalau dari layar? Tulisannya, Tuhan ampuni aku atas perbuatan tidak baik yang pernah aku lakukan. Nah, contoh perbuatan tidak baiknya, adik-adik boleh renungkan secara masing-masing. Mungkin adik-adik pernah melakukan hal yang membuat orang tua sedih. Contoh, berkata kasar, mungkin kepada orang tua. Hal-hal yang membuat Tuhan juga bersedih. Lalu, apalagi? Malas belajar. Nah, lalu apalagi? Hal-hal yang tidak baik. Nah, coba adik-adik sekarang pikir-pikirin ya, hal apa yang tidak baik yang pernah adik-adik lakukan. Nanti setelah digambar, ditulis di tengah, adik-adik boleh hias. Pakai krayon, atau pensil warna, atau spidol warna-warni, bebas. Adik-adik boleh kerjain bareng-bareng. Nih kakak Senja nih cuma dicoret-coret warnain. Kak, gitu itu ya. kalau dikumpulin jam berapa? Jam 2. Jam 2. Jam 2 siang. Jadi habis ini langsung dikerjain ya. Oke, coba angkat tangan. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya? Kak, tolong tunjukin lagi dong Kak, aku foto biar aku bisa lihat. Boleh, nanti Kak kirimin juga. Ya. Untuk ya, Kak. Ya. Nanti Kakak Senja juga kirimin ini ke grup orang tua komisi anak. Buat jadi Oke. Ya. Nah, sekarang coba dipikirin masing-masing satu hal tidak baik yang pernah adik-adik lakukan. Coba ya, sharing ya. Ceritain satu persatu, giliran nanti aku sebut namanya. Coba dipikirin dulu sebentar. Apa ya hal yang bikin Tuhan sedih yang pernah aku lakukan? Yang aku tuh harus mohon ampun sama Tuhan. Coba dipikirin ya. Kalau udah ada yang kepikir, ada yang ingat, boleh angkat tangan. Aku pasti ingat. Siapa ada yang mau duluan? Adakah yang mau duluan? Devon? Ada nggak hal-hal yang pernah bikin Tuhan sedih yang Devon lakuin? Misteri. Coba kita mulai dari Devon belum mau jawab ya. Kita mulai dari Jefta deh. Coba Jefta. Nggak hafal ayat hafalan di sekolah. Kenapa? Nggak hafal ayat hafalan di sekolah. Oh ya, ada lagi? Udah segitu dong. Udah. Michelle. Kalau Michelle pernah melakukan apa yang bikin Tuhan sedih? Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Melawan orang tua. Melawan orang tua, wah sedih ya. Kita pernah melawan orang tua ya. Jadi kita harus minta ampun sama Tuhan ya. Kalau Harrison? Berkata kasar. Wah sedih ya kita pernah berkata kasar ya. Tapi itu baik nggak sih? Enggak ya. Kalau Gerard? Atau Lionel? Kok Lionel nggak muncul sih, tumben? Oh, itu dia. Gimana kalau Lionel? Enggak. Melati? Ya, belum dibunyiin.
Kak, nanti kirim aja ke Devita, Kak. Karena aku lagi diverifikasi. Ya, Devon. Halo, Devon. Apa Devon? Pernah melakukan sesuatu yang bikin Tuhan sedih nggak? Ayo, Pon, jawab, Pon. Pernah. Ayo, Ya apa, Pon? Pernah melawan orang tua. Wah. Lalu kalau Marco pernah melakukan sesuatu yang bikin Tuhan sedih? Pernah. Ngapain tuh? Banyak. Banyak. Yang paling diingat apa satu? Yang mau di-sharingin ke kita? Nggak tahu. Udah, nggak apa-apa. Kalau Adin? Hah? Malas belajar ya, sedih dah. Ya nanti nggak boleh malas lagi ya, Din. Kalau Ferin? Suka teriak yang kencel banget. Tahu kalau dimarahin sama orang tua, suka teriak yang kenceng banget sampai kuping. Ih, kedengeran lo tadi teriak lo. Bawah lo. Ya, jangan lagi ya. Nanti mamanya kenceng lo sampai ke Pak RT. sampai ke Pak RT. Sampai ke sebelahnya. Sampai ke rumah Koyo nggak? Nggak ya, Kok? Bapak. Kalau Elo? Membentak orang tua. Apa? Bentak orang tua. Wah, itu baik nggak? Nggak ya? Nggak baik ya, jadi jangan lagi ya. Kalau Vio? Pernah melakukan hal yang bikin Tuhan sedih nggak? Gimana Kakak Vio? Malas belajar. Nah, malas belajar. Jadi apa tuh kalau malas belajar tuh? Jadi kesulitan di sekolah ya. Nilainya bisa jadi nanti jadi jelek. Ya. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya. Nanti tugasnya, karena penting untuk kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Dan kita terus ingat kalau Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Nah, yuk kita mau sama-sama tutup ibadah hari ini. Jangan lupa tugasnya difoto, dikirim ke grup WhatsApp orang tua Komisi Anak, maksimal hari ini jam 2 siang. Ya, Kakak Senja tunggu maksimal hari ini jam 2 siang. Oke? Ada yang mau bertanya? Bikin donat. Bikin donat aja. Bikin donat. Bikin donat. Bikin donat. Bikin donat aja. Bikin donat aja. Donat yang bisa dimakan. Donat yang bisa dimakan. Iya. Oke. Nah, Dia cuma mau berdoa tutup. Berdoa tutup. Nah, nanti Kakak Senja minta Harrison. Nanti Kakak Senja kan berdoa dulu. Terus Kakak Senja minta Harrison menutup dalam doa. Oke, berdoa buat sekolah minggu hari ini ya. Oke, yuk. Mic-nya boleh dimatikan dulu. Nanti Harrison boleh nyalain ketika Kakak Senja persilakan untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Sikap doanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan dan cerita yang boleh disampaikan melalui Koyo. Ya Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan
yang senantiasa berbuat apa yang baik dan benar di mata Tuhan Yesus. Kami memohon ampun karena kami seringkali membuat hati Tuhan merasa sedih dan melakukan apa yang salah bagi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus yang begitu baik, senantiasa menjadi Tuhan kami yang mau mengampuni dosa kami. Aku serahkan setiap pribadi adik-adik dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Marco, Tuhan berkati Michelle, Tuhan memberkati Elo, Tuhan memberkati Melati, Tuhan memberkati Vio, Tuhan memberkati Harrison, Tuhan memberkati Ferin dan Marco, Tuhan memberkati Jefta, Tuhan memberkati Adin, Tuhan memberkati Devon, dan juga teman-teman yang lain yang tidak hadir hari ini. Kami serahkan setiap adik-adik dalam tangan Tuhan. Aku serahkan Harrison, aku persilakan Harrison untuk berdoa menutup ibadah hari ini. Tuhan, berkatilah kami semua ini akan menjadi anak-Mu yang baik. Doakanlah kami semua apa yang membuat kamu menjadi baik dan tidak melakukan hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Harry. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita sekolah minggu lagi tepat jam 10 ya. Oke, ditunggu tugasnya. Maksimal jam 2 siang. Di foto. Aku mau nanya dong. Apa? Mau nanya apa? Kalau kita gereja yang anak kecil, kenapa kita jam 10 kan nggak kayak kemarin waktu itu jam 11, Kak? Aku mau bingung. Oh, soalnya kalau jam 11 itu ada yang bilang kesiangan. Jadi kadang orang tuanya masih ngapain harus nemenin kayak gitu, Harrison. Jadi kemarin Ci Brenda, ketua sekolah minggu, memutuskan untuk dimajuin supaya ketika ibadah minggu selesai nih, yang orang tua selesai, biar langsung sekolah minggu mulai gitu. Oke? Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Enggak ya? Semua ini ya, bisa ya, buat ini ya. Bebas mau digambar-gambar bunga, gambar gunung, gambar love, gambar pelangi, terserah. Gambar pohon, pinggirnya sini nih. Boleh. Oke? Angkat semua 2 jempolnya. Nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Ya, warnain aja boleh. Koyo kita foto. Koyo yang screenshot bisa nggak? Bisa Kak. Satu. Bisa screenshot nggak dari sini? Bisa screenshot, tinggal pencet F11. Masa pencet F19, salah pencet. Salah pencet F11, terus aku nggak tahu abis screenshot save-nya di mana. Jefta, kamu di mana? Nggak tahu save-nya di mana. Aku bisanya kalau ada notifikasinya, terus aku pencet, terus aku bilangnya save di save picture aja. Aku kan bisa laptop gitu. Tapi kok sekarang nggak ada notifikasinya ya? Share screen dong, aku mau gambar nih. Aku bisa gambar. Koyo bisa screenshot. Screenshot aku nggak tahu save-nya di mana. Share screen dong, aku mau gambar nih. Gambar. Gambar. Coba aku screenshot dari Gambar sini deh. Ayo, semua foto ya. Ini It's Me Mario. Oh, Lionel Gerard mana nih? Mau namanya. Ayo, kakak screenshot ya per halaman ya. Per halaman. Per ininya. Temannya. Nah, ini yang pertama. Ini 4 kedua. Ayo gayanya nih. Banget nih. Anakku nih, lihat nih anaknya aku. Biru. Ya aja gila. Bentar ya, satu lagi. Oh, yang terakhir cuma 9. Sekarang Gerard Lionel.
Itu hiu. Oke. Shorts. Oke, sekian minggu hari ini. Semua bilang bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton. Sampai Kita akan ketemu lagi. terima kasih. Dadah. Dadah.